Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Clarissa Putri dengan NIM 8603313333 dari UPBJJ Bandar Lampung. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas tutorial online 3 dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing Ibu Asma. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyaksikan. Jadi tugas tutorial online 3, soal yang pertama yaitu makna dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar itu dapat diartikan sebagai pondasi, dasar, atau tiang penguat yang menyanggah seluruh sistem pendidikan. Sama seperti sebuah bangunan rumah. Kalau tidak ada tiang penyanggah yang kokoh, maka bangunannya pasti akan mudah roboh. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Tanpa pilar-pilar yang kuat, maka arah dan tujuan pembelajaran anak-anak tidak akan jelas. Pilar di sini bukan hanya pajangan, tetapi juga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan dengan benar. Lalu soal yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Yang pertama yaitu ada Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Artinya, ketika seorang guru atau pendidik berada di depan, dia harus bisa menjadi contoh atau teladan yang baik bagi murid-muridnya. Dari sudut pandang filsafat, guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan kognitif, tetapi juga dapat menyalurkan nilai-nilai moral dan etika lewat perilakunya sehari-hari. Jadi, tindakan nyata dari seorang guru adalah pelajaran pertama bagi siswa. Lalu yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Artinya, saat berada di antara murid-muridnya, guru harus bisa mendapatkan ide, memberikan motivasi, dan membangkitkan semangat belajar terhadap murid. Ini pendidik tidak boleh bersikap kaku atau menjaga jarak, melainkan harus membaur untuk membantu siswa menemukan potensi terbaik di dalam diri mereka sendiri melalui proses diskusi dan interaksi yang hangat terhadap pendidik dan murid-murid. Lalu yang ketiga yaitu Tutpuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Artinya, dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan moral, arahan, dan kepercayaan kepada siswa. Dengan ini, maka guru berperan sebagai fasilitator yang mengamati dan mengarahkan agar siswa berani maju, berani mandiri, dan berani mengambil keputusan sendiri tanpa rasa takut selama jalan yang mereka pilih itu benar dan tidak melenceng. Soal yang nomor 3 yaitu analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran berani, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Berikut adalah analisis bagaimana salah satu prinsip tersebut mendukung dan diterapkan dalam pembelajaran di era digital. Yang pertama yaitu ada Ing Ngarso Sung Tulodo dalam literasi digital. Saya mengambil contoh dari salah satu prinsip, yaitu dengan contoh Ing Ngarso Sung Tulodo dalam literasi digital. Nah, di dunia nyata, di dunia maya, tantangan terbesar bagi anak-anak sekarang adalah banjirnya informasi, maraknya berita bohong atau hoax, hingga masalah bullying. Disinilah peran guru sebagai teladan digital role model sangat dibutuhkan. Guru tidak hanya mengajarkan cara memakai komputer atau internet, tetapi juga dapat mencontohkan etika cara berkomunikasi yang sopan di media sosial, cara menyaring informasi yang benar, dan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Ketika guru menunjukkan rekam jejak digital yang baik, maka seorang siswa pun akan melihat dan meniru sikap bijak tersebut
dalam kehidupan digital mereka sehari-hari. Untuk soal yang keempat, yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar-pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pada pilar-pilar pendidikan, menurut filsafat ilmu, menjawab masalah pendidikan nasional kita saat ini dengan cara menyeimbangkan antara kecerdasan otak dan kebaikan watak. Selama ini, pendidikan kita seringkali terlalu fokus pada nilai angka di atas kertas, sehingga memicu masalah seperti siswa yang hanya pintar menghafal tetapi bingung cara mempraktikannya, krisis moral di era digital, dan maraknya sikap tidak toleran. Dari pilar-pilar yang hadir itu dapat menjadi sebuah solusi nyata untuk mengubah hal tersebut, yaitu mengubah cara belajar. Nah, cara belajar ini dari yang tadinya cuma hanya bisa menghafal materi-materi. Nah, dengan itu dapat menjadi paham konsepnya dan bisa dipraktikannya ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Lalu, dapat mengubah bentuk karakter, membentengi anak-anak di era digital agar tidak hanya pintar main handphone, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang jujur, mandiri, dan punya sopan santun. Lalu, yang ketiga yaitu mengubah atau solusi nyatanya yaitu menanamkan kebersamaan. Nah, melatih siswa sejak dini untuk saling menghargai perbedaan dan bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga tidak mudah bertengkar atau bermusuhan. Kesimpulannya adalah pilar pendidikan filsafat ilmu menjadi obat untuk memperbaiki sistem pendidikan kita, maka terjadinya masalah pendidikan nasional saat ini terjadi karena kita seringkali terlalu fokus pada nilai angka kognitif. Dengan itu memastikan sekolah tidak hanya mencetak generasi yang pintar akademik dan melupakan esensi kemanusiaan. Filsafat ilmu lewat pilar-pilar pendidikan ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan pendidikan diukur dari sejauh mana ilmu pengetahuan bisa mengubah watak, tindakan, dan cara hidup peserta didik untuk menjadi lebih bijaksana di kalangan masyarakat. Itulah tadi sedikit presentasi dan penjelasan dan pemahaman yang saya ketahui tentang materi pada tugas 3 filsafat ilmu tersebut. Saya Nadine Clarissa Putri, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian atau pengungkapan dari materi tersebut. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. See you.